tim. Teman-teman gimana kabarnya hari ini? Sehat? Sehat, Miss. Hai. Sehat, oke. Kalau Luis, Hisham, Ibrahim, kabarnya gimana hari ini? Sehat? Sehat juga ya. Wah, sudah pada ujian belum nih teman-teman? Aku Saya minggu ini, Miss. Oh, ya minggu ini. Oke. Ini deh, Kalau Altaf? besok. Oh, besok. Oke. Kalau Hisham, Luis, Ibrahim, udah ujian belum nih? Saya besok baru mulai jadi dilarang lah main HP. Iya, betul. Sama kayak Oh, kalau Luis sudah selesai, wah mantap. Kalau Luis sudah lega ya, karena udah selesai Aku tadi main ujian. ini loh. Waduh. Kalau Menit. Hisham, Aku Hisham videonya sama, aku tadi mari. oh iya, Apa, Miss? Hisham sama Ibrahim sudah ujian? Udah, Miss. Oh, udah ya kalau Hisham ya. Ibrahim? Udah. Udah ya, wah. Berarti tinggal liburannya aja nih ya, Luis, Hisham sama Ibrahim ya. Kalau Yara sama Altaf semangat ya, masih harus ujian dulu. Semoga nanti hasilnya sesuai dengan apa yang teman-teman Aku harapkan punya ya. videonya, Miss. Mm-mm. Oh iya, iya teman-teman, Miss Dania izin ingatkan, jadi nanti pada saat teman-teman libur sekolah tuh, Algonova lagi ada kompetisi, jadi boleh ya teman-teman yang ingin ikutan kompetisinya boleh mulai mendaftar seperti itu, seperti yang Miss Dania Aku jelaskan di ikutan, awal. Miss. Iya, Miss Dania kemarin lihat tuh daftarnya yang sudah student yang sudah mendaftar tuh ada Yara. Wih, Yara ikutan semangat ya Yara ya, semoga kamu bisa menjadi pemenang nih. Teman-teman yang lain juga yuk, silakan yuk ikutan nih biar bareng sama Yara mewakili kelas kita ya dalam perlombaan nih, perlombaan Algonova Competition yang diselenggarakan pada liburan. Jadi nanti liburannya ini lebih berkesan lagi gitu. Misalnya biasanya tuh teman-teman hanya codingin di kelas aja, tapi ini ajang dimana teman-teman challenge diri teman-teman ya. Kira-kira teman-teman benar udah bisa atau belum nih codingnya? Seperti itu ya. Oh, di sini juga sudah ada Alma. Halo, selamat siang Alma. Gimana kabarnya hari ini? Sehat? Aman? Oke. Aman. Aman ya, baik. Kalau Alma sudah ujian belum, mah? Selesai, Miss. Udah selesai ya? Wih, keren. Berarti tinggal ini nih, tinggal liburannya ya. Tinggal Ada kelas mic dulu sih, 3 menit. iya bener, biasanya ada classmate dulu seminggu gitu ya. Baru nanti, 3 hari doang. oh kalau kamu 3 hari aja. Ah oke, iya kalau zaman Miss Dania dulu seminggu tuh classmate baru habis itu terima rapot. Dan habis itu baru libur gitu ya, liburan semester. Oke deh teman-teman, karena hampir semuanya sudah hadir. Hai Oh, Wahid. sejam dong. Ya. Oh, sudah ada Wise juga. Oke deh, baik. Karena semuanya hampir hadir ya, teman-teman. Kalau gitu, Miss Dania sambil buka dulu kelasnya. Teman-teman, selamat datang semua ya pada kelas kita yang bernama kelas pemrograman visual. Hari ini kita akan masuk ke materi yang baru lagi, dan Miss Nia bisa bilang juga ini adalah materi yang cukup penting ya, teman-teman ya. Hari ini kita akan mempelajari terkait area koordinat. Koordinat lagi nih. Kalau minggu lalu kita mau bahas dulu teman-teman, kita ingin meninjau dulu minggu lalu tuh kita sudah belajar tentang apa ya? Ada yang masih ingat nggak? Ayo, ada yang masih. Bilangan acak. Yes, betul Yara. Jadi minggu lalu itu kita sudah belajar terkait bilangan acak dan juga rentang ya. Nah, hari ini kita masuk ke dalam area koordinat. Jadi untuk dua materi itu nanti saling berkaitan nih teman-teman antara pilih acak dan juga area koordinat. Kira-kira nanti dia berelasinya tuh gimana sih, berkaitannya gimana, nanti kita lihat sama-sama ya. Wah, pasti juga teman-teman bertanya-tanya, Miss Dania bukannya di awal kita sudah belajar koordinat ya di modul satu. Betul banget. Betul, benar-benar. Teman-teman udah belajar koordinat ya di modul satu. Itu kenapa Miss Dania waktu itu pernah bilang, koordinat itu di dalam pembuatan game sangat-sangat-sangat penting, karena seperti yang teman-teman ingat ya, posisi dari karakter kita di dalam games itu ditentukan oleh koordinat. Makanya lagi-lagi kita akan melihat dan membahas koordinat. Kali ini terkait area. Kalau teman-teman mendengar kata-kata area, kira-kira apa itu area? Maksud area itu apa sih teman-teman? Arti dari Tempat. area? Tempat.
Tempat, iya betul. Jadi area itu seperti tempat ya, yang biasanya tempat itu cakupannya itu cukup luas ya teman-teman ya. Nah hari ini berarti kita akan belajar kira-kira bagaimana cara kita bisa menetapkan koordinat yang dimana di sini kasusnya dia itu rentangnya cukup luas, areanya cukup luas, nggak cuma satu tempat aja. Kalau sebelumnya teman-teman sudah belajar koordinat, kemarin itu kita belajarnya tuh titik koordinat di awal ya di modul satu tuh kita belajar membahasnya itu terkait titik atau posisi di mana si karakternya itu berada. Berarti hanya satu tempat aja dong kalau titik itu ya teman-teman ya. Nah, hari ini kita mau belajar bagaimana nih supaya nanti karakter ini dia bisa berada di posisi koordinat yang luas gitu, yang areanya cukup luas. Miss, kenapa kita nggak langsung belajar saat kemarin kita belajar yang rentang itu ya? Kalau rentang kan juga kita bahas tentang area juga ya. Dia itu rentangnya misalnya kita mau dari kiri ke kanan. Nah, itu juga bisa. Tapi di sini area koordinat kita gunakan supaya nanti kita bisa menentukan em, menang juga nih, menang dan kalah. Kalau teman-teman pernah bermain games Super Mario Bros, ada yang pernah main di sini game Super Mario Bros? Pernah ya? Nah, itu pernah ya, mantap. Nah, itu biasanya kalau Mario-nya jatuh ke jurang, itu kan kalah ya, teman-teman ya. Nah, itu juga nanti kita akan pelajari tuh. Kira-kira bagaimana cara untuk menambahkan logika tersebut Main jika Mario-nya itu di Nintendo. di Nintendo ya kalau Altaf iya, betul. Nanti kita mau belajar bagaimana logikanya jika nanti karakternya kita jatuh ke jurang, dia itu akan kalah nih. Gitu, yang lagi-lagi akan melibatkan koordinat karena seperti yang tadi Miss Dania bilang, posisi dari karakter itu ditentukan oleh koordinat di game seperti itu ya. Oke, yuk tanpa berlama-lama lagi sekarang kita mau masuk ya ke materinya. Jadi, teman-teman hari ini di kelas pertama kita akan belajar cara memeriksa bagian stage mana di mana si sprite-nya itu berada. Jadi, kita akan belajar memeriksa posisi dari sprite di dalam stage kita, teman-teman. Lalu hari ini kita akan mengatur tindakan-tindakan yang berbeda berdasarkan posisi dari sprite-nya. Nah, minggu lalu itu kita sudah membuat mini games ya. Mini gamesnya terkait shooter games atau yang spaceship kalau teman-teman ingat. Hari ini kita mau bikin mini games lagi, teman-teman. Seru ya, hari ini kita mau bikin mini games lagi. Yang dimana mini gamesnya itu seperti Super Mario yang Miss Dania bilang ya. Tapi kalau di Scratch itu biasa biasa kita sebut games itu tipenya adalah tipe games platformer ya teman-teman. Jadi hari ini kita mau belajar cara membuat games platformer karena minggu depan itu sudah masuk ke dalam pembuatan project akhir teman-teman di modul ini. Jadi ini adalah sebagai inspirasi teman-teman nanti untuk membuat project akhir gitu ya. Maka dari itu kita mau belajar dulu nih terkait area koordinat koordinat supaya nanti teman-teman bisa membuat games platformer. Oh iya, fun fact teman-teman. Jadi, games platformer ini adalah tipe games yang cukup populer ya kalau misalnya student-student atau anak-anak baik di Indonesia maupun di luar sana tuh lagi belajar Scratch, teman-teman. Jadi nggak afdol nih kalau misalnya lagi belajar Scratch tapi belum bikin game platformer ya, teman-teman ya. Jadi hari ini kita mau coba buat gitu ya. Oke, yuk teman-teman perhatikan dulu di sini. Let's go. Kita lihat stage ini dulu ya. Oke, kita lihat. Nah, ini di sini ada dunia kita nih. Ceritanya ini adalah stage yang ada di Scratch kita. Yang dimaksud area koordinat itu yang mana? Nah, area koordinat itu yang di sini ada tanda garis merahnya, teman-teman. Sekarang kita lihat dulu, Miss-nya sambil tanya kepada teman-teman, Miss Dania sambil challenge teman-teman masih ingat apa enggak? Coba, di stage yang ada di dalam Scratch, paling atas itu berada di koordinat berapa ya? Ada yang masih ingat nggak? 180. Ya, 180 yang paling atas. Kalau yang paling bawah berarti berapa? Sama aja tapi minus. Iya bener, sama aja 180 tapi minus ya. Kalau kiri kanan berapa? Paling kiri, paling kanan yang ada di stage, yang ada di Scratch berapa ya teman-teman? Ayo, ada yang masih ingat nggak? Paling kiri dan juga paling kanan. Minus 240 sama 240. Yes, good job Hisham. Betul ya. Jadi kalau koordinat yang ada di dalam stage Scratch itu seperti ini ya teman-teman. Paling atas 180, paling bawah minus 180, paling kiri dia itu minus 240 dan paling kanan adalah 240.
Sekarang gini, teman-teman bayangkan ya, lagi bikin games platformer. Kita mau kalau misalnya karakter kita jatuh ke jurang, jatuh kan berarti nanti posisinya makin ke bawah. Areanya itu tuh yang warna merah karena kita mau bikin misalnya platformernya itu dia random, teman-teman. Di level 1 misalnya platformernya kayak gini gitu ya. Level 2 bisa jadi di sini, ada di sini gitu ya, biar nanti karakternya lompat-lompat. Nah, itu juga bisa. Yang artinya kita mau bikin area koordinat saat karakter itu terjatuh berada di area ini, yang merah ini nih, teman-teman. Nah, kemarin teman-teman sudah belajar terkait rentang bilangan acak ya, bilangan acak dan juga rentang. Berarti Miss Dania mau challenge teman-teman. Nanti karakter itu akan game over saat dia berada di posisi berapa nih rentangnya, teman-teman? Hmm. 180. Minus 180. Lebih kecil atau lebih besar dari minus 180 nih, teman-teman? Lebih kecil. Lebih kecil, betul. Karena semakin kecil, kalau di area di minus ya teman-teman, maka nanti dia makin ke bawah. Pintar, good. Kayak gitu ya teman-teman kalau yang kemarin ya. Nah, itu kenapa yang Miss Dania katakan dia nanti berkaitan. Iya, Alma? Ingin bertanya? Anu, Miss, apa kalau Alma mau sign in ke Algonova terus masukin password apa salah tapi kok katanya error please try again later. Oh iya? Pas kamu buka platformnya kah? Iya, mau masukin password maksudnya. Oh, apakah ada spasi di passwordnya Alma saat masukkan password ada spasinya Enggak nggak? sih, Enggak enggak. ya? Atau mungkin kamu lagi di ini platformnya platform sign in untuk teacher. Kira-kira Hmm, itu yang untuk teacher atau yang student? student. Student ya? Ah, oke. Baik, kalau gitu nanti Miss Dania bantu ya, Ma. Oke? Kita bahas dulu yang ini, oke? Baik, jadi kita mau belajar lagi terkait area koordinat ya. Jadi nanti bagaimana Miss Dania kalau posisinya seperti ini? Kita mau bikin, kalau kemarin itu kan rentangnya adalah berarti lebih kecil dari minus 180. Yang artinya area koordinat ini mulai dari kerendahan ya, bukan ketinggian. Yang mulai rendahnya itu adalah minus 170. Yang artinya nanti area koordinat ini teman-teman bisa tambahkan kode seperti ini. Y lebih kecil dari minus 170. Yang artinya nanti area koordinatnya itu yang akan men-trigger, yang akan membuat karakternya itu mati atau kalah adalah saat karakter itu posisinya lebih kecil dari minus 170. Yang artinya paling bawah lagi. Makin bawah, makin bawah, makin bawah. Dari minus 170 ke bawah dia udah mati gitu ya. Jadi, kalau area koordinat ini nanti teman-teman bisa menggunakan bantuan dari operator nih, teman-teman, yang warnanya hijau ya. Nah, operatornya ini adalah bisa lebih kecil, lebih besar sama dengan. Kalau di sini kan kita mau bikin area koordinatnya itu makin ke bawah ya dari minus 170 yang artinya kalau dia jatuh ke jurang dia akan kalah. Jadi nanti teman-teman bisa tambahkan kode apa nih untuk bisa menaruh kode ini? Ada yang bisa tebak nggak kira-kira? Untuk logika ini berarti kita bisa menggunakan kode apa nih teman-teman untuk membuat logikanya? Kalau Maka maka. Ah iya betul, good job Yara, itu jawabannya ya. Jadi nanti untuk area koordinat kita biasakan menggunakan logikanya menggunakan kode kondisi jika maka. Jika posisi Y kurang dari minus 170 maka apa? Misalnya biasanya kita broadcast ya, siarkan pesan game over. Nah gitu teman-teman. Jadi nanti teman-teman bisa satukan kode ini menggunakan kode kondisi yang sebelumnya telah kita gunakan yang kita sudah pelajari, gitu ya. Nah, coba sekarang ada beberapa latihan nih. Coba teman-teman bisa jawab ya. Kira-kira kalau area koordinatnya seperti ini, nanti kodenya seperti apa nih, teman-teman? Ada yang tahu? Kita lihat lagi, kita ulang lagi. Posisi Y minus 200, enggak, posisi X kurang dari 230, Kurang dari? Serius, mah? lebih dari. Iya, betul lebih dari ya. Kalau di sini area koordinatnya adalah yang warna merah. Jadi untuk area koordinatnya adalah posisi X lebih dari 230. Good job Alma. Lanjut ya. Coba.
Nah, ini yang tadi ya, posisi X lebih dari 230. Tuh. Jadi nanti seperti ini. Miss, kalau misalnya cuman di bagian atas aja bisa, bisa. Kalau hanya di bagian atas berarti membutuhkan operator logika. Ingat, operator logika dan kenapa di sini kalau dia itu apa area koordinatnya hanya seperti ini pakai operator logika dan nih, teman-teman. Benar sih, posisi X-nya lebih dari 230 dan Y-nya itu lebih dari 0, berarti dari 0 ke atas ya. Gitu. Tapi kenapa kita pakai operator logika dan teman-teman? Ada yang bisa menjelaskan? Pak tidak pakai atau. Kenapa dia harus pakai dan? What do you think, guys? Karena kalau Karena atau nanti harus salah satunya bisa benar. Oh iya, itu Alma. Kalau Yara? Kalau Yara mau coba? sama sih, Miss. Sama ya kayak Alma, betul banget. Itu dia jawabannya. Great job ya. Artinya teman-teman benar-benar sudah paham nih terkait operator logika. Kenapa kita nggak pakai atau? Kalau atau salah satunya aja dia udah benar, maka area koordinatnya juga sudah berhasil tuh. Misalnya, nanti karakter berada di posisi lebih dari 230 di sini nih. Tapi posisinya kurang dari 0, posisinya kurang dari 0. Nah, itu biasanya kalau pakai atau udah benar. Itu kenapa kita pakai dan. Karena kalau dan itu kemarin strict banget ya teman-teman, yang benar-benar disiplin banget. Jadi kedua kondisi ini harus sesuai. Kalau tidak, maka nanti kode yang ada di dalamnya itu dia tidak berhasil, tidak akan terbaca. Gitu. Itu kenapa di sini pakai dan. Jadi di sini area koordinatnya harus posisi X-nya itu lebih dari 230, berarti lebih dari 230, dari 230 ke sana ya, lebih ke kanan lagi, dan posisi Y-nya itu harus lebih dari 0. Kecuali itu nggak boleh. Gitu ya, teman-teman. Itu yang dimaksud dengan area koordinat. Kira-kira sampai sini teman-teman sudah paham terkait area koordinat? Oke, paham. Yang lain? Sudah paham? Altaf, boleh nyalakan kameranya? Sesuai dengan aturan kelas kita ya. Kalau bisa sambil nyalain kamera yuk, biar Miss Dani bisa lihat ekspresinya Altaf. Oke, Ibrahim paham terkait area koordinat? Oke, good. Kalau gitu artinya teman-teman semuanya sudah Miss. paham ya. Iya, kenapa tahu? Miss. Miss. Iya, kenapa? Pernah nggak bikin avatar di Minecraft? Avatar, belum pernah. Oke, nanti mungkin kita bisa Pernah, Miss. ngobrolin Ini games. aku lagi sudah eksperimen bikin Ayo, Altaf. avatar Minecraft. Waduh, jangan Tapi dulu seru. dong. Kan Altaf lagi les. Nanti lagi ya main Minecraft-nya ya. Disimpan dulu yuk. Biar nanti Altaf paham nih untuk materi hari ini. Karena hari ini Ini, cukup Miss. penting untuk pembuatan game. Cuma Gitu. Simpan dulu ya, boleh, Altaf? Nanti setelah kelas atau pas istirahat boleh. Nanti setelah istirahat atau pas lagi istirahat atau setelah kelas boleh ya. Altaf lanjutkan kembali tuh. Waduh, Altaf artinya sambil main games dong. selesai. Ayo, simpan dulu ya gamesnya ya, biar nanti Altaf bisa lebih paham nih terkait materi hari ini, oke? Terima kasih Altaf, coba disimpan Pada dulu main. ya. Mm-mm. Karena ini cukup penting nih untuk teman-teman yang mau ikut lomba juga besok nih. Ini bisa jadi pertimbangan pembuatan gamesnya ya. Gitu, oke? Yuk kalau gitu sekarang kita pergi ke kursus ya teman-teman, karena kita mau coba kerjakan tugas yang ada di sana. Yang belum masuk ke platform Algonova bisa masuk dulu. Alma, kalau sekarang sudah berhasil mah? Passwordnya sudah. Oh, masih error ya? Berarti Alma ya? Oh, oke. Baik, kalau gitu coba nanti Miss Dania kasih make sure lagi untuk username dan passwordnya Alma ya. Untuk teman-teman yang sudah berhasil masuk, boleh teman-teman masuk ke area koordinat dulu. Hari ini kita berada di pelajaran 21 ya. Yuk silakan teman-teman pergi ke pelajaran 21. Kalau sudah, teman-teman bisa pergi ke nomor 1. Lihat nih teman-teman, di nomor 2 nanti kita mau bikin mini games ya. Mini gamesnya namanya adalah platformer yang tadi Miss Dania udah jelaskan gitu ya. Oke, yuk silakan teman-teman masuk ke nomor 1 dulu. Untuk Alma sebentar ya, Miss Dania jelaskan nomor 1 dulu. Nanti saat Miss Dania sudah berikan tugas kepada teman-teman, Miss Dania bantu Alma. Oke, Alma? Gitu ya. Oke deh.
Baik, teman-teman, yuk kita coba bahas yuk soal-soal yang ada di Scratch nomor 1. Dimulai dari nomor 1 dulu, Miss Dania clear dulu ya, biar sama kayak teman-teman nih. Oke, kalau di soal Scratch berarti kita wajib untuk buka dulu ya, teman-teman ya. Kita buka dulu soalnya. Sebentar, aduh masih loading nih Miss Dania. Tunggu ya. Halo, selamat siang, Aik. Wah, Aik udah hadir juga. Halo. Maaf, Miss Aik, baru datang. oke, it's okay. Aik nanti boleh langsung menyimak aja ya. Hari ini kita lagi belajar terkait area koordinat. Nanti sepanjang lesson atau latihannya Miss Dani sambil jelaskan ya. Oke, yuk kalau gitu silakan teman-teman langsung masuk ke platform Algonova yang nomor 1. Kita lagi bahas nomor 1 ya. Kita buka dulu kodenya. Jalankan program dengan tombol bendera. Oke, kita coba klik bendera hijaunya ya teman-teman. Wah, bahkan di sini kita udah bikin mini games ya. Jadi di sini mini gamesnya ada Frankenstein yang dimana dia itu bisa melompat harus melewati bebatuan ini. Karena kalau dia tidak berhasil ya pergi ke bebatuannya, dia jatuh akan masuk ke rawanya. Dia akan terjebak ke rawa. Gitu ya teman-teman ya. Oke, sekarang kalau kita lihat di sini kodenya sudah disediakan. Tugas kita adalah hanya menambahkan kode-kode yang masih belum ada ya teman-teman yang belum tersedia. Dimulai dari nomor pertama, kita buka tasnya, kita buka tugasnya ya. Sprite Frank terjebak di rawa. Kita lihat teman-teman, ubah program sehingga Sprite Frank mengatakan bahwa dia terjebak di rawa jika dia jatuh terlalu dalam. Nah, kita lihat teman-teman di sini. Di dalam games ini ternyata sudah disesuaikan dalam koordinatnya. Yang dimana nanti Frank itu kalau jatuh ke rawa itu adalah posisinya kalau dia itu terjatuh dari posisi koordinat Y minus 130 dan ke bawah, lebih ke bawah lagi gitu. Maka dari itu nanti kita pakai koordinatnya seperti ini teman-teman. Menggunakan kode operator kurang dari, lalu kita tambahkan kode posisi Y karena dia berada di koordinat Y ya, kalau ketinggian dan juga kerendahan suatu tempatnya. Dan kita tetapkan kalau misalnya di games ini rawa itu paling bawah itu adalah dari minus 130 ke bawah gitu. Sekarang Miss Dania mau tanya, teman-teman kenapa di sini operatornya pakai kurang dari? Coba, ada yang tahu? What do Karena you think, Miss? mengarahnya ke bawah. Iya, Karena itu betul. minus. Karena itu minus benar. Karena kalau minus semakin kecil maka dia semakin besar minusnya ya. Yang artinya dia semakin ke bawah. Betul banget. Good job ya. Artinya nanti teman-teman bisa langsung tambahin untuk area koordinatnya kita taruh di dalam kondisi. Tadi kita udah bahas ya. Biasanya kalau area koordinat ini kode-kodenya ini kita taruh di logika kode kondisi nih. Di sini jikanya masih kosong. Oke, kita tinggal tambahin. Jika tadi kita pakainya di mana teman-teman? Posisi X atau posisi Y nih? Kalau jatuh ke jurang. Posisi ya. Posisi Y ya, kita masukin posisi Y. Dan paling bawahnya itu berapa? Sebenarnya kalau teman-teman nggak ngelihat ke soal juga bisa dengan cara teman-teman perhatikan di sini nih. Di sini kan ada X-Y nih. Posisinya dia sekarang terupdate ya. Teman-teman tarik aja. Oh, ternyata bawahnya itu jurangnya itu adalah di posisi rendahnya itu adalah Y minus 133 misalnya. Itu dia udah dibilang atau bisa dikatakan terjatuh gitu. Nanti teman-teman saat pembuatan games juga gitu ya. Ceknya di sini nih di bagian ini. Oh, ternyata posisi paling rendah dari jurangku itu adalah di posisi Y minus 180 misalnya. Gitu. Tapi di sini soalnya maunya minus 130. Oke lah, kalau gitu kita tambahin minus 130 ya. Dan jangan lupa kita tambahkan penempatan awal. Wah, ternyata udah lama ya kita nggak ketemu penempatan awal. Jadi di sini kita tarik franknya. Franknya kita tarik di posisi atas batu untuk penempatan awal. Baru kita kasih pergi ke XY. Ingat kalau penempatan awal selalu berada di bawah bendera hijau. Gitu ya. Oke, jadi deh coba teman-teman mainkan ya. Wah, kalau dia survive, dia berhasil tuh lompat ya teman-teman. Tapi kalau, nah teman-teman cara ceknya gini, fokusnya teman-teman lihat di posisi yang ini ya. Kalau dia jatuh, sudah lebih dari posisi minus 130, kira-kira sudah game over atau belum? Kita cek ya. Oke, itu dia makin ke bawah, makin ke bawah. Oke, udah berhasil. Saya terjebak di rawa. Gitu ya teman-teman ya.
Itu yang dimaksud dengan area koordinat. Oke deh, kalau gitu sekarang Miss Dania mau teman-teman lanjutkan dulu. Jangan lupa yang ini ya, disimpan dulu nomor 1 teman-teman. Kalau sudah disimpan, yuk coba teman-teman lanjutkan nomor 2 sampai nomor 3. Lalu teman-teman jangan lupa kerjakan surveinya ya. Berarti yang wajib teman-teman kerjakan dari nomor 1 sampai emoji smile yang terakhir. Karena nanti setelah ini kita mau bikin mini games. Dan nomor 2 dan nomor 3 sebenarnya hanya menambahkan kode aja sih teman-teman ya. Melengkapi kode aja, nanti teman-teman perhatikan soalnya dengan baik. Maka nanti teman-teman bisa untuk mengerjakannya. Kali ini Miss Dania bantu Alma dulu ya. Alma masih belum bisa sign in, yang lainnya boleh coba sambil kerjakan dulu ya. Aku lupa kontrol apa tuh Alta? Oke, Alma boleh sambil share screen ya. Silakan, Ma. Kayak mau bayangkan Frank. Oh, iya. Jadi kalau Frank itu sudah ada kodenya, Taf, yang tadi Miss Dania jelaskan. Hanya kamu tinggal tambahin kode yang kurang aja. Yo, tadi Alta perhatikan Miss Dania tidak nih. Kira-kira taruh di mana? Coba. Oke, Miss Dania bantu Alma dulu ya. Sebentar. Alma berarti hold on. Syaifa. Oke. Yang ini kan ya, sebentar mah. Miss Dania kirimin lagi ya untuk make sure ya. Nah, coba kita lihat. Syaifa, strip Alma, Kira. Oke, kalau sekarang bisa nggak? Coba mah. Let's see ya. Oh, Yara udah bingung ya nomor 2. Oke, nanti kita coba bahas. Oke? Oh, itu bisa, Alma. Ye, oke. Alma udah aman ya. Kalau gitu boleh dilanjutkan. Oke, kalau gitu Miss Dania beri waktu dulu ya untuk nomor 2 teman-teman cek sampai pukul 14:33 deh. Baru nanti kita bahas sama-sama nomor 2 ya. Sama Kak. Coba silakan. Jangan ya ulangi sampai. Oke, sebentar lagi kita bahas nomor 2 ya. Nomor 2 itu seperti bikin controller sebenarnya ya teman-teman ya. Tapi ada kode yang wajib kita tambahin supaya nanti dia tidak offside tuh saat naik ke atasnya. Jadi nanti dia tidak seperti terbang gitu ya. Sebenarnya nomor 2 gampang. Nanti coba teman-teman cek dulu, 2 menit lagi kita bahas, oke? Altaf, coba dicek udah berhasil atau belum tuh, Taf? Oke, silakan. Coba Altaf cek kira-kira udah berhasil belum? Coba ya. Itu udah bisa. Oke, lanjut nomor 2, nomor 3. Altaf coba kerjakan sendiri ya. Miss dan izin stop share screen dulu. Silakan. Oke, Miss dia mau kasih challenge apa enggak? Kira-kira adakah yang sudah berhasil nomor 2? Kalau sudah berhasil nomor 2, Louis sudah tuh. Seperti biasa ya, Miss Dania mau coba teman-teman jelaskan kepada teman-temannya. Kira-kira bagaimana caranya kalian bisa berhasil? Oke, dimulai dari Louis dulu ya. Tadi kayaknya Louis sudah selesai duluan. Oke, silakan Louis. Oke, coba teman-teman yang masih bingung nomor 2 boleh lihat penjelasan dari Luis ya. Luis boleh jelaskan kepada teman-teman kira-kira gimana ini. Oke, Aik. Mungkin Aik nanti nomor 3 ya. Aik udah nomor 3. Oke, Aik nomor 3 ya. Kita coba lihat pembahasan Luis dulu. Silakan Luis. Yang lain boleh perhatikan Luis ya. Oke, gimana nih ceritanya Luis berhasilnya nih? Oke, Altaf. Iya. Oh iya, Altaf kita mau mau dengar penjelasan Luis dulu ya. Yuk kita dengarkan dulu yuk penjelasan Luis ya. Yuk silakan, Luis boleh sambil di unmute ya. Kira-kira bagaimana nih caranya? Silakan. Ini kan disuruhnya ketika menekan tombol panah atas.
Jadi kode yang ini kita taruhnya di sini. Taruh di bagian controller mana ke Nah, atas. atas. Tapi kira-kira Luis tahu nggak kenapa dia di sini posisinya lebih dari 25? Y-nya lebih dari 25, kita ubah Y-nya menjadi -5. What do you think, Luis? Biar kalau dia ke atas, Mhm. ke atas dia balik lagi ke bawah. Iya, betul. Jadi kalau posisi area koordinatnya sudah lebih dari 25, maksudnya gini nih teman-teman. Lebih dari 25 kayak gini ya, Luis ya. Dia nggak akan seperti melayang gitu. Makanya kita ubah di sebesar -5. Jadi dia seperti berdorongan gitu. Jadi ada boundariesnya, ada seperti garis yang dimana kalau dia melampaui garis itu, maka nanti dia kedorong lagi sebenarnya ke bawah gitu. Jadi kita seperti dorong-dorongan gitu ya. Betul. Good job, Luis. Jadi itu untuk nomor 2 ya, teman-teman ya. Terima kasih ya, Luis ya. Nanti Luis kalau sudah lagi atau teman-teman yang lain kalau sudah boleh jelaskan kepada teman-teman yang lain ya untuk nomor 2. Terima kasih, Luis. Iya, Altaf, kenapa? Ini udah mulai kecil ya. Ini kayak buka Iya. kamera kayak gini. Kayak kayak gini. Hmm. Oke, ya ini ya kameranya biar kelihatan ya keyboardnya ya. Oke, kalau gitu itu untuk nomor 2 teman-teman. Coba teman-teman kerjakan dulu nomor 2 ya. Altaf udah kerjakan nomor 2. Coba dikerjakan dulu nomor 2 ya, karena nanti kita pada pukul 14:45 harus langsung ke mini game nih. Supaya nanti kita bisa menyelesaikan mini gamesnya yang platformer tadi ya. Oke teman-teman, jadi itu untuk nomor 2. Siapa yang sudah nomor 2 teman-teman? Adakah yang sudah? Oke, berarti Aku Luis, sudah, Miss. baik, Kiara, good job. Hisham, Alma, Ibrahim, Altaf, aman nomor 2? Udah. Aman, aman. Aman. Oke, sudah berhasil ya. Oke, sekarang kayaknya Aik mau coba jelaskan nomor 3 nih. Kalau gitu boleh coba sambil share screen ya, Aik. Nah, Miss Dania harap nanti teman-teman yang lain di minggu depan juga ya, sama ya kayak Aik dan Luis nanti bisa menjelaskan untuk soal-soal yang berikutnya. Misalnya ini agak tricky gitu. Nanti teman-teman coba jelaskan ya. Oke, silakan Aik. Coba kamu bisa jelaskan ya, tapi kayaknya masih loading. Oke. Oke, silakan Aik. Boleh sambil dijelaskan teman-teman yang lain yang masih bingung boleh sambil lihat penjelasan Aik ya. Silakan Aik, boleh dijelasin dulu ya. Ini bener aja. Suara. Aik masih di mute sepertinya. Coba Aik unmute dulu ya. Oke, silakan. Kan kita disuruh bikin kode biar si spread penjaga gawang kan gerak ke kiri kanan, tapi gak bakalan ngelewatin pos penjaga gawangnya. Hmm, Jadi tetap harus bikin yang gerak kiri, gerak kanan, tapi harus pakai selamanya. oke. Biar gak melihin, biar gak keluar dari tempat gawangnya, harus pakai yang posisi X. Mhm. Biar nggak Yakin. Oke. Biar kalau keluar dari Oh my God. posisinya harus bakalan balik lagi. Oh iya, berarti sama seperti sekilas mirip kayak nomor 2 ya, Aik ya? Iya. Oke, good job. Jadi itu nomor 3 ya teman-teman ya. Kita lihat dulu kodenya. Jadi di sini kita pakai conditional loop lagi atau yang ulangi sampai. Jadi ulangi sampai itu bacanya gini. Biasanya kan kita baca dulu yang atas sampai bawah ya. Tapi kalau ulangi sampai itu baca kodenya atau memaknai kodenya gini. Kita ulangi kode yang ada di dalamnya sampai posisi X-nya itu kurang dari -100. Yang artinya kode ini akan aktif yang ada di dalamnya sampai posisi X-nya itu -100, -100. Kalau udah di posisi -100, kurang dari -100 ya teman-teman ya. Nah, itu nanti dia udah nggak bisa kita klik lagi tuh ubah X-nya gitu ya. Ubah X-nya atau bukan diklik, dia kan pergi ke kiri ke kanan gitu. Jadi nanti dia udah nggak bisa ke kiri lagi. Begitu pula juga yang di bawah nih. Kita akan ulangi kode yang ada di dalamnya. Nanti karakter akan arahnya ke kanan karena X-nya itu tiganya positif ya teman-teman ya. Hingga posisi X-nya itu lebih dari 100 gitu ya. Itu maksud dari kode nomor 3. Oke,
Silakan teman-teman. Yang belum boleh coba dikerjakan. Terima kasih untuk Aik ya, karena sudah menjelaskan untuk nomor 3. Miss Dani harap yang lainnya minggu depan juga sama ya, bisa menjelaskan kepada teman-teman semua di kelas nih. Gitu. Yuk, Miss Dania mau cek dulu yang sudah sampai survei siapa aja nih teman-teman yang sudah sampai mengerjakan 3 emoji smile di sebelahnya. Wah, Yara udah ya. Oke, Aik udah. Hisham udah. Oke. Altaf belum. Yuk, Altaf semangat. Ibrahim aman? Sampai emoji smile? Aman. Alma? Luis? Sudah sampai emoji smile? Oke, yuk Altaf yuk. Kita mau lanjut ke mini games nih. Alma ada yang bisa Miss Dania bantu? Em, Mhm. yang nomor 2 mungkin. Yang nomor 2, oke. Kalau gitu, Alma boleh sambil share screen ya. Coba. Wah, kalau misalnya Altaf, kamu hampir benar. Tapi ini ada ada di posisi dalamnya, kayak tadi dijelaskan Luis tuh. Jadi kode yang kamu barusan buat itu, dia bukan kondisi yang berdiri sendiri. Dia adalah kondisi di dalam kondisi, gitu. Jadi nanti kamu ubah posisinya ini di sini nih. Jikanya kamu taruh di bawah, ubahnya sebesar 5. Dari jikanya Altaf tarik dari jika. Bukan itu, dari jikanya. Iya, taruh di bawahnya. Bukan di situ. Ubahnya yang atas. Sekarang kan ke atas tadi. Coba. Kebalik. Itu panah ke atas, ayo. Kebalik. Iya, itu taruh situ dulu bener. Yes, di situ. Kalau sudah itu taruh di dalamnya. Di di bawahnya ubahnya sebesar 5. Oke, betul. Dah kayak gitu. Silakan. Kalau Alma, ya. Alma taruh, nah itu di dalamnya. Nice, good job. Yuk, boleh dicek. Kayaknya udah berhasil. Gitu ya. Let's see. Oke, lanjut ya. Alma dan Altaf ya. Nomor 3, silakan. Oke, untuk teman-teman yang lain, sebentar lagi kita akan pergi ke mini games ya. Yang mau coba lihat-lihat dulu gamesnya, games platformer yang nomor 2 boleh banget. Jadi setelah ini kita mau belajar untuk bikin platformer game ya, teman-teman ya. Seperti itu. Oke, yuk. Kalau nomor 3 gampang nih ya. Silakan teman-teman coba kerjakan sendiri, disesuaikan dengan soalnya. Oke? Silakan. Semangat untuk Alma dan Altaf. Nggak apa-apa ya. Take your time. Boleh sambil kerjakan survei. Jangan lupa yang terakhir tuh yang ada emoji smile ya. Oke. Oke, kita nanti lanjut di games platformer pukul 14.40 deh ya, teman-teman ya. Supaya nanti kita bisa membuat yang cukup sampai level 2 gitu. Karena biasanya di kelas Miss Dania tuh cuma bisa sampai level 1 aja platformer karena waktunya kan terbatas ya, teman-teman ya. Nah, supaya hari ini kita bisa sampai level 2, semoga nanti bisa deh kita kerjain 2 menitan lagi ya. Kita pergi ke mini games. Oke? Oke, sekaligus Miss Dania kasih informasi deh teman-teman. Jadi kan minggu depan itu kita akan masuk ke dalam pembuatan eh, proyek akhir ya. Proyek akhirnya itu nanti kalau bisa teman-teman harus membuat games yang dimana gamesnya itu sudah ditentukan temanya. Temanya adalah games platformer nih, kayak hari ini yang akan kita buat. Jadi Miss Dania mau kasih PR kepada teman-teman, coba di 1 minggu ini teman-teman pikirkan kira-kira game platformernya mau tema seperti apa. Temanya bebas boleh. Kalau teman-teman mau sediakan asetnya, ingat ya, aset itu adalah karakter yang teman-teman download dulu dari luar dan nanti dimasukkan ke dalam gamesnya. Itu juga boleh yang artinya di 1 minggu ini silakan teman-teman bisa siapkan temanya dan juga asetnya. Sehingga di minggu depan kita bisa langsung mulai untuk menambahkan kodenya. Gitu ya. Atau merancang dulu boleh sih sebenarnya. Minggu depan kita rancang dulu, lalu setelah itu kita akan tambahin untuk kodenya di 2 minggu lagi. Gitu ya. Oke, 1 menit Miss, lagi. Iya ya, Ra? tapi kok yang di itu tulisannya project tim Miss, Project Team, iya. Jadi proyek grup. proyek grup ya, iya. Jadi gini, sebenarnya kan harusnya itu satu grup ya.
Tapi sayangnya kalau Scratch ini kita nggak bisa transfer file nih. Padahal enak ya kalau misalnya kita bisa satu grup dua orang. Tapi sayangnya kalau kalau Scratch ini kita nggak bisa ngerjain bareng-bareng sekaligus gitu ya. Kecuali kalau di Scratch 3.0 tuh. Tapi kalau di Scratch 3.0 itu lebih ke remix sih gitu ya. Jadi di sini lagi-lagi kita kerjainnya sementara sendiri-sendiri dulu aja ya. Seperti itu karena Scratch nggak bisa transfer file gitu. Kalau game design atau Roblox nih, itu dia bisa teman-teman. Kalau Roblox ya. Tapi kalau Scratch dia masih belum bisa untuk project grupnya. Seperti itu teman-teman. Ya. Oke, yuk kalau gitu sekarang sudah pukul 2:40. Sekarang waktunya kita menambahkan kode-kodenya ya teman-teman ya. Jadi sebenarnya kode-kode di sini sudah ada juga ya. Kalau teman-teman lihat ya, sudah disediakan di Miss Dania clear dulu. Nih, jadi sebenarnya kode-kodenya sudah ada semua nih teman-teman untuk games ini. Cuma nanti teman-teman bisa melengkapi aja. Seperti biasa, untuk bisa mengerjakannya, kita harus tahu dulu gamesnya itu seperti apa sih. Kita klik dulu bendera hijaunya, kita coba mainkan ya teman-teman ya. Di sini jadi games platformer itu sekilas mirip seperti game Super Mario, tapi di sini sayangnya kita belum bisa menembak atau bisa menyerang karakternya. Tugas kita di sini platformer adalah untuk menghindari dari rintangannya dan juga jangan sampai jatuh ke jurang ya, teman-teman ya. Nah, jadi nanti di sini kalau perbedaan games platformer sama yang lain itu cirinya gimana sih, Miss? Kalau ciri dari game platformer itu, teman-teman, ada gravitasinya. Coba teman-teman lihat deh. Kalau teman-teman klik panah ke atas, maka karakternya akan lompat, tapi nanti dia akan otomatis turun ke bawah. Nah, itu salah satu ciri dari games platformer. Yang kedua, game platformer itu biasanya ada jurang. Itu juga kenapa fungsinya ada gravitasi ya, teman-teman ya. Karena nanti kalau dia ada sudah pergi ke jurang dan dia tidak survive, maka dia akan jatuhnya ke jurang. Gitu. Nah, itu adalah ada dua ciri-ciri game platformer. Yang pertama ada gravitasi dan juga ada jurang. Gitu ya. Jadi ini yang games yang akan kita buat ya, kita akan lengkapi hari ini nih teman-teman, di mana nanti teman-teman bisa membuat games ini sebagai inspirasi untuk project akhirnya teman-teman nanti gitu ya. Berarti tetap ada ininya nih teman-teman, tujuannya nih. Kalau di games ini tujuannya adalah Kapten Kepler akan pergi ke roket sehingga nanti dia bisa pergi ke luar angkasa lainnya. Gitu ya teman-teman ya. Oke deh kalau gitu kalau teman-teman sudah coba mainkan, sekarang waktunya kita untuk menambahkan kodenya. Nah, di sini sudah beberapa ada kodenya ya teman-teman. Sekarang waktunya kita untuk tambahkan kode yang masih belum ada nih. Contohnya seperti artikan posisi di bagian bawah stage, aturan menyentuh rintangan, dan juga lompat. Gitu ya. Oke, kita buka satu persatu dulu tugasnya biar nggak pusing. Takutnya nanti teman-teman bingung ya, yang mana duluan sih Miss yang kita kerjakan. Kita mulai dari buka soalnya dulu ya. Oke, kita buka yang pertama. Aturan jika pemain ada di bawah stage, maka Anda kalah. Berarti yang ini nih, teman-teman. Oke, sekarang Miss Dania mau tanya dong, kira-kira ada yang tahu nggak ya kode apa yang harus kita tambahkan di sini? Supaya nanti kalau dia jatuh ke jurang, maka nanti dia akan kalah. Ada yang tahu? Jika posisi Jika posisi Mm-mm. di eh, bawah kurang kurang dari Mm-mm. Boleh eh, lanjutkan? 100 minus 170 mungkin. Oke, maka 200, mm-mm. maka maka siarkan Jika loss. jika Y Yes, di betul. di bawah minus 100, maka hide Kepler, show the end, change the end, kostumnya jadi yang Mhm. dari you win jadi game over. Nah, oke. Terima kasih ya teman-teman sudah mencoba untuk menjawabnya. Nah, itu tadi jawabannya betul semuanya. Artinya teman-teman sudah paham nih terkait area koordinat. Jadi, supaya nanti saat si Kapten Kepler jatuh ke dalam jurang, betul ya. Pertama, kita kasih kondisinya. Kita kasih jika. Maka di sini kita kasih operatornya. Karena dia itu ke bawah, berarti kita kasihnya itu kan dia negatif ya. Ingat,
Stage yang ada di dalam scratch paling bawah itu minus 180 ya. Jadi di sini silakan. Ini bebas tadi teman-teman bervariasi ya jawabannya ada minus 100 Miss Dania, minus 200, minus 180. Nah, itu bebas aja teman-teman. Sesuai dengan apa yang teman-teman inginkan. Kalau Miss Dania biasanya ceknya gini dulu. Miss Dania tarik nih si Kapten Keplernya. Kira-kira kalau sudah menyentuh bawah itu saat di posisi berapa? Nah, ini teman-teman bisa lihat yang di bagian ini ya, yang tadi Miss Dania katakan. Oh, kayaknya ini akan oke kalau di minus 160. Oke, kalau gitu Miss Dania ubah misalnya minus 150 aja. Jadi nanti kalau posisi Y-nya itu sudah berada kurang dari minus 150, maka kita akan siarkan pesan loss. Betul nih kata Yara ya. Berarti di dalam ini makanya itu kita kan siarkan pesan. Siarkan pesannya apa? Siarkan pesannya adalah loss atau kalah. Dan jangan lupa untuk menghentikan semua kode yang sedang berjalan, kita kasih kode apa teman-teman di dalam kontrol? Ada yang tahu nggak? Berhenti semua. Yes, betul. Good job, Yara. Berhenti semua. Nice. Nah, kalau sudah seperti ini artinya teman-teman sudah menentukan jurangnya ya, sudah bikin untuk rintangan jurangnya. Teman-teman boleh yuk sambil di checklist. Tugas satu kita udah nih berarti ini. Aturan jika pemain ada di sisi bawah stage, maka Anda kalah. Ya. Tapi sayangnya kita masih belum bisa cek nih teman-teman karena kan di backdrop 1 tuh belum ada jurang. Nanti di backdrop 2 ya, teman-teman tambahin jurangnya ya. Gitu. Silakan teman-teman. Yuk, yang ini dulu, yang belum boleh ditambahin dulu kodenya ya teman-teman ya. Gitu. Selanjutnya ada aturan lain. Kita baca ya untuk soal kedua teman-teman. Aturan lainnya. Jangan lupakan aturan lainnya bagaimana cara kerja musuh dan rintangan. Kita disuruh untuk ini teman-teman menambahkan rintangan nih. Artinya nanti teman-teman, kalau teman-teman tadi coba main di level 1 tuh ada rintangan. Rintangannya itu adalah bola nih. Jadi nanti teman-teman bikin dulu ya. Tambahin dulu, ini adalah sprite sebenarnya teman-teman. Sprite-nya itu button. Sebenarnya ini yang warna hijau ya. Tapi jadi bola nih. Tapi sebenarnya karena ini tugas yang akan memeriksa Miss Dania, teman-teman mau musuh yang lain boleh sih. Silakan ya. Tapi kalau bisa yang agak menggelinding juga. Jadi nanti kodenya sama kita gitu ya. Oke, silakan teman-teman pilih dulu. Kita choose sprite dulu ya. Nih, dia nih, button 1. Button 1 yang akan jadi rintangan kita di level 1. Size-nya boleh disesuaikan ya, menurut teman-teman aja. Kira-kira ukuran yang terbaik untuk rintangannya ini berapa. Kalau Miss Dania biasanya 65 nih, teman-teman. Gitu, nih, kayak gini. Dimulai dari sini dulu biasanya nih, Miss Dania taruh ya. Untuk rintangannya taruh di sini dulu. Oke. Kalau sudah, sekarang kita mau tambahkan kode untuk rintangannya dulu ya. Biar rapi kita mau bikin prosedur dulu teman-teman. Yuk kita bikin prosedurnya dulu di rintangan ya. Nah, artinya di sini silakan teman-teman pergi ke balok saya. Kita bikin balok yang namanya misalnya meluncur. Bahasa Inggrisnya apa? Glide. Silakan ya. Teman-teman kalau mau pakai bahasa Inggris, bahasa Indonesia boleh. Kalau Miss Dania pakai bahasa Indonesia aja, yaitu meluncur. Nanti teman-teman harus artikan. Tetapi jangan lupa kita harus kasih bendera kuning dulu atau kode yang sangat penting dulu ya. Karena di awal kita mau tampilkan, nanti kalau di level 2 tuh baru kita sembunyikan ya teman-teman ya. Dan jangan lupa kita akan panggil prosedurnya. Ini kita sediakan tempat untuk panggil prosedur ya. Biasanya kalau tempat untuk memanggil prosedur kan di dalam selamanya nih biar prosedurnya aktif terus nih teman-teman ya. Jadi kita sediakan dulu dan balok saya yang meluncur itu tadi teman-teman masukin di sini. Oke, kalau meluncur ini dia kodenya sama kayak apa teman-teman? Yang tadi kita sudah kerjakan tugasnya. Tadi teman-teman kan sebelumnya di Scratch sudah mengerjakan tugas. Yang pertama Frankenstein. Yang kedua Yang adalah, ketiga, iya betul. Yang kedua adalah orang yang lagi main menjaga Bawang.
Iya, berarti untuk meluncur ini, silakan teman-teman jangan lupa disimpan dulu ya. Miss Dania mau kasih latihan kepada teman-teman, disimpan dulu nih, jangan sampai nggak kesimpan. Lalu teman-teman back, kerjain ke yang level, buka ke yang nomor satu tadi, yang scratch, dan bisa tambahkan kodenya sama persis yang gawang tadi ya, taruh untuk artikan meluncur ini ya. Yuk, silakan teman-teman, boleh dikerjain dulu. Jangan lupa ya, ini penting banget disimpan dulu sebelum pergi ke scratch tadi, teman. Kalau enggak Miss, nanti kodenya ambil yang dari basket itu semua, Miss. bukan yang basket tapi yang gawang ya, Ra, yang nomor 3. Nah, itu kamu ikutin aja ya. Sayangnya nggak bisa duplicate. Jadi nanti Yara bisa ikutin aja tuh kode-kodenya, kamu pahami dulu tadi kodenya apa, baru kamu bisa implementasikan ke sini. Gitu ya, Yara. Oke? Silakan. Tadi tuh kalau nggak salah pakai conditional loop nih, teman-teman. Conditional loopnya Ini berapa? Miss, Iya, tapi kenapa? aku tadi coba nomor 2. Mhm. Ya ini kayak game ini biasa lah. Tapi masalahnya di level 2-nya itu susah bagi saya, Miss. Level 2 yang mana ya? Yang Yang mana? main parkur-parkuran gini. Parkour yang ini kah? Yang Kapten Kepler yang sama kayak Miss Dania? Yang di nomor 2, Miss. Oh iya, waduh, Yang di Altaf teori. itu level bonus. Kalau gitu Yang Altaf coba, minigame. iya Altaf ke Tapi nomor level 3 2 dulu ya. susah, Miss. Kalau enggak nanti Altaf ketinggalan nih. Coba Altaf kerjakan nomor 3 dulu ya. Kalau enggak nanti kamu ketinggalan. Jadinya nggak selesai kayak minggu lalu. Ayo, ayo. Altaf bisa fokus ke nomor 3 dulu ya. Ayo, simpan dulu anotetnya. Yo, let's go. Aik udah dapat kodenya tadi, udah dimasukin kah? Belum semuanya. Ayo, tambahin dulu ya. Saya ketinggalan. Ah, ketinggalan. Aik udah yang di mana nih? Udah bikin rintangan belum? Belum semuanya. Waduh, iya. Jadi kalau Kapten Kepler sebenarnya kodenya itu kan tinggal tambahin. Tadi tuh yang pertama kita tambahin Kapten Kepler yang prosedur ini aja. Sama kita Saya lagi pahamnya bikin. kecuali gravitasi. Kenapa? Saya pahamnya kecuali gravitasi. Oh, kamu udah paham semua kecuali gravitasi ya? Ya. Oh iya, nanti Miss-nya jelaskan ya terkait gravitasi ya, karena ini penting juga nih dalam pembuatan games platformer. Oke? Tapi kali ini kita kerjain untuk rintangan dulu. Nah, jadi untuk rintangan ini, dia tuh agak berbeda sih sebenarnya sama yang tadi nomor 3 ya. Yang nomor 3 itu sebenarnya yang berbeda apa? Koordinatnya sih teman-teman ya. Tapi untuk kodenya dia sama. Misalnya, kita mau bikin dia ke kiri dulu. Kalau ke kiri kan berarti ini dia lebih ke kiri itu lebih kecil ya teman-teman ya. Nah, ini teman-teman bisa perhatikan dari titik koordinat yang ini lagi nih, lagi-lagi ya yang bisa ke-update di sini nih, teman-teman. Kita cek ya. Misalnya paling kiri berapa? Oh, paling kiri misalnya kita mau tetapkan paling kirinya dia itu di sini nih. -64. Oke, berarti nanti teman-teman bisa ubah di sini y-nya adalah -64. Kebalik 35 kok -64 kan y ya. Ini kan x nih. Berarti di sini kita mau ulangi sampai nanti dia arahnya ke arah kanan saat posisi x-nya itu kurang dari 35. Kalau Miss Dania ya, teman-teman bebas mau mau sampai berapa boleh. Yang terpenting perhatikan x-nya yang di sini nih. Paling kirinya ini teman-teman mau tetapkan di berapa gitu. Itu juga dengan kalau dia arahnya ke kiri. Oh, itu tadi kiri nih, kanan sekarang ya teman-teman ya. Sekarang kalau kanan kan dia lebih besar nih. Berarti kita ubah lagi posisi X-nya dan kita lihat lagi nih yang di posisi dia otomatis berubah ini ya. Kamu mau tetapkan paling kanannya seberapa? Misalnya Miss Dania mau di sini. Artinya di sini posisi X-nya itu adalah 1, 2, 3 untuk yang ke sebelah kanan. Baru teman-teman bisa ubah deh untuk dia geraknya ya teman-teman. Yang geraknya itu berarti pakai yang ubahnya. Gitu ya. Silakan teman-teman. Coba ditambahin dulu ya. Kalau ke kiri berarti minus. Kalau ke kanan berarti positif. Ini angkanya juga disesuaikan aja kalau menurut teman-teman apa namanya? Dia itu terlalu cepat, bisa diganti. Misalnya diubah jadi lebih besar, jadi -7, ininya 7, tuh gitu ya.
Kalau 7 dia makin cepat, sorry, berarti makin melambat ya. Kita melambat itu berarti lebih kita kurangin tuh, kayak gini misalnya. Oke, 5 aja deh, Miss Dania. Tuh, aman ya. Altaf, boleh coba kerjakan nomor 3 dulu ya. Takutnya nanti kamu ketinggalan nih. Silakan, Tak. Silakan. 5 menit lagi kita istirahat dulu ya, biar teman-teman gak burn out nih. 5 menit lagi kita istirahat, lalu nanti kita lanjutin lagi ya, teman-teman ya. Aman? Yang lain sudah bergerak ini karakternya atau rintangannya? Oke, kalau sudah berarti nanti kalian bisa pergi ke Kapten Kepler lagi karena kan kita mau bikin kalau Kapten Kepler menyentuh rintangan, maka nanti dia itu akan balik ke posisi awal. Kayak biasanya kita bikin games ya teman-teman ya. Ah, ini pasti teman-teman udah hatam banget nih, udah paham banget ya. Berarti nanti teman-teman bisa pergi ke Kapten Kepler. Kita lanjutin untuk prosedur yang ini teman-teman. Aturan menyentuh rintangan. Ada yang tahu nggak berarti kodenya apa nih? Coba teman-teman sebutkan. Jika maka. Jika maka. Jika maka, apa kondisinya? Menyentuh button. Menyentuh Oke, yang button. sensor. Iya, sensor Pergi ya. ke Menyentuh extend. button. Yes, betul. Itu dia ya. Berarti aturan menyentuh rintangannya jika dia menyentuh button 1, maka posisinya ke sini lagi nih. Mumpung Kapten Keplernya belum kemana-mana, langsung teman-teman tambahin aja ya. Go to X and Y-nya, pergi ke X, Y-nya nih. Gitu, oke? Atau teman-teman kasih dia ini biar lebih menarik ya. Dia dikasih ekspresi misalnya upsi atau misalnya ups, oh tidak gitu. Boleh ya. Nah, kalau sudah boleh dicoba dimainkan. Oh, dia belum bisa lompat ya. Sayangnya masih belum bisa lompat ya. Setelah ini mungkin kita tambahin kode lompatnya ya, teman-teman ya. Kalau sudah boleh di checklist nih teman-teman yang aturan lainnya. Karena kan kita udah tambahkan aturan untuk dia menyentuh rintangannya itu yang ini. Gitu. Sampai sini ada yang ingin ditanyain dulu nggak teman-teman? Ada yang butuh bantuan kah? Boleh ya yang ingin bantuan teman-teman langsung infokan Miss Dania, oke? Oke, wah kalau lompat di sini nggak ada ya. Oke, kalau gitu setelah ini kita akan tambahin kode untuk lompatnya ya, teman-teman ya. Nah, kalau lompat itu dia seperti latihan kita sebelumnya di nomor berapa, teman-teman? Ada yang tahu nggak? Kalau lompat itu dia seperti latihan di nomor berapa tadi? Di Scratch. Satu. Iya, betul. Kayak si Frankenstein tadi ya. Frankenstein lompat tuh berarti seperti apa? Teman-teman kalau mau cek-cek boleh ya. Oke, ya udah kita sambil bahas aja deh kalau lompat ya teman-teman ya sekaligus ya. Sebelum teman-teman istirahat nih. Berarti kita kasih kondisi dulu jika di sini kita pakai operator logika dan karena keduanya ini kondisinya harus aktif dulu. Kalau enggak kode yang di dalamnya nggak akan bisa aktif, nggak akan bisa lompat ya teman-teman ya. Lalu kondisi yang pertama kita tambahkan apa? Yang pertama kalau lompat itu kan pakai panah ke atas. Berarti teman-teman bisa pakai sensor ya. Sensornya adalah saat tombol panah atas ditekan dan menyentuh warna. Wah, menyentuh warnanya apa? Menyentuh warnanya teman-teman pakai alat lagi ya, pakai alat yang biasanya nih. Menyentuh warnanya adalah menyentuh warna ini, platformnya nih. Nih, platformnya dia ya. Gitu. Jadi kita mau bikin jika nanti tombol panah atasnya ditekan dan si Kapten Keplernya itu lagi ada di platformnya gitu ya. Karena di sini warnanya coklat, warna si platform, maka
Kita akan lompat. Lompatnya berarti pakai ulangi aja nih. Ulangi 15 kali dan di dalamnya kita ubah untuk Y-nya. Biar ke atas ya. Ubah Y sebesar 10. Kita coba ya, lompat ya. Tuh, udah bisa. Terus tadi saya ketinggalan apa saja loh? Baru ini aja kok, Aik nih. Kamu udah tambahin yang lompat? Udah sih, saya udah bikin yang gravitasi juga. Wih, mantap. Oke, kalau sudah, silakan disimpan dulu. Dan karena ini kelas grup, kita mau Miss, istirahat dulu. Iya, Taf, kenapa? Miss, Mm-mm. Kenapa, Taf? eh, di layarku ini kuliah Mm-mm. nggak itu apa itu kamera kita Miss itu kayak nge-freeze kalau di kameraku kayak Nge-freeze? freeze Oh iya? Miss, diam. Iya. Waduh, kenapa nih Miss Dania nggak mau ya? Katakan, upsi. Tapi Miss, dia aku kenapa juga nggak kayak baik-baik? gitu. Sama juga ya? Oh, oke. Coba Sekarang sebentar. Kalau nggak ada Miss, upsnya, bisa nggak ya? warna Iya, hitam, kenapa, Aik? Kak, nih saya kan warna hijau eh itu Nggak kayak bisa juga diam. ya? Mm-mm. saya nggak bisa Kalau gerak kepegang dan saya juga nggak bisa tak turun. Nggak bisa Papernya naik? nyangkut. Nggak bisa naik sama nggak bisa Miss turun. Miss Miss Nggak maksud nggak bisa gerak. Oh, oke, sebentar ya. Iya, pas sudah nyampe di rintangan. Pas Padahal udah di, tombol panah iya kanan ya, sama panah udah ya. kirinya udah. Oh iya, atau gini teman-teman, kayaknya tadi pergi ke XY-nya itu belum ke update. Artinya teman-teman ubah tuh pergi ke XY tadi itu, kita tarik lagi Kapten Kepler-nya di posisi yang sebenarnya nih. Kalau teman-teman tadi bandingkan dia tuh masih positif ya, ternyata kalau posisi yang sekarang itu dia negatif semua. Nah, artinya gini, teman-teman tetap kasih pergi ke XY, tapi kita update angkanya nih. Angkanya adalah yang posisi tadi barusan kita udah ubah. Gitu. Coba ya. Nih, di copy aja. Ah, maksud Tuh, jadi kamu udah tarik Kapten Keplernya ke posisi ini. Kalau sudah ditarik ke posisi ini kan biasanya pergi ke... Oh, nih baru ke update. Kalau misalnya kamu udah tarik posisi Kapten Kepler ke sini, posisinya tuh dia ke update. Jadi nanti teman-teman langsung coba dulu ya. Kira-kira udah pergi ke posisi awal atau belum? Oh, tuh udah bisa tuh, Miss Dania. Gitu ya. Kalau tadi ternyata posisinya belum ke update, teman-teman. Coba. Kalau ada opsinya. Oh iya, good, udah berhasil. Kalau Altaf kenapa, Taf? Mohon maaf, tadi Miss Dania suara kamu putus-putus suaranya. Kenapa, Altaf? Oke, boleh sambil istirahat dulu ya, teman-teman ya. Silakan teman-teman istirahat dulu sampai pukul eh 15:05 ya. ini ini kalau layar kenapa tak Miss Kenapa, Miss Taf? mau Iya, selesai itu Miss layar tak Miss Miss layar. layar tak itu Miss apalagi tuh nge-freeze Miss Nge-freeze. juga nge-freeze Iya, kalau aku pegang layarnya Miss Dania dengar suara jadi Altaf juga abu-abu putus-putus nih. layar tak juga aku pegang jadi abu-abu Waduh, oke deh. Kalau gitu coba Altaf kerjakan dulu ya. Altaf kerjakan dulu. Kalau lihat layar Miss Dania suara bisa. saya Miss suara saya Miss Kenapa? Sudah selesai? enggak Oke, kalau gitu layarku boleh tidak istirahat dulu ya sampai pukul 15:05. baru baru lihat Miss ini semua masih abu-abu Miss ini semua masih abu-abu Oh iya, Miss Dania juga nggak bisa lihat layar Altaf tuh. Coba. aku nggak bisa salah Oh iya, mungkin kayaknya koneksinya Altaf nih di sana ya lagi bermasalah, Kak Altaf? Atau stabil? Coba. enggak Miss kayak kayak apa lah Miss Apa tuh? eh ini aku masih dengar suara yang mana ada ya jelek wifi kayak gini. Ini aku masih dengar Iya. suaranya. Kenapa Aku ya? masih dengar suaranya loh. Iya, kenapa ya Taf ya? Kira-kira ya. Aku masih dengar. Oke, kalau gitu boleh istirahat dulu ya Taf ya. Semoga setelah Ya, istirahat udah bisa nih untuk layarnya aku Altaf udah ya. tahu nih. Yang penting itu ya Oke. nggak tahu kenapa. Mm. Oke deh, selamat istirahat teman-teman. 1 menit lagi ya. Biar ini aku matikan saja. Karena semuanya dari sekali ya gambarnya ya. Mau nggak mau.
Miss, Iya, Yara? aku kan lagi ngerjain project buat kompetisi, tapi Mm-mm. kalau misalnya bikin buat di Scratch itu, kalau misalnya kayak buat skornya gitu atau kayak eh, skor gitu bisa nggak sih Miss diganti? Kan biasanya variabel doang. Iya, jadi kalau skor itu biasanya kita pakai variabel tuh Yara, tapi sayangnya kita belum sampai belajar variabel ya. Kalau misalnya kita belum belajar variabel, kamu bisa mengandalkan ini nih Yara, apa namanya sprite yang letters kayak waktu itu ya. Jadi kamu bikin satu Kalau aku udah letters, bisa sih Miss. udah bisa. Oh iya. Ya. Oke, kalau kamu pakai apa? Variabel jadinya Yara. Kayak variabel habis itu di show aja bisa-bisa aku atur tempatnya. Oh iya, betul. Jadi kalau Yara sudah belajar-belajar tentang variabel, boleh tuh kamu pakai variabel kalau skornya nanti kamu atur ya posisi dari skornya. Ih, semangat ya Yara ya. Semoga berhasil. Kamu bikin game berarti ya untuk kompetisinya ya Yara. Iya Miss. Ih, mantap. Oke, semangat Yara. Good luck. Nanti kalau kamu mau tanya-tanya juga boleh ya. Mau WhatsApp Miss Dania boleh ya Yara ya. Oke? Ya Miss. Oke deh. Baik teman-teman, karena sudah pukul 15:06, sekarang kita lanjut lagi ya. Coba kita lihat untuk soal berikutnya. Pergerakan musuh di level 1 dan level 2. Tambahkan musuh-musuh dan program gerakan mereka. Di level 1 udah nih, berarti teman-teman bisa checklist nih untuk musuhnya ya. Karena nanti tinggal kita tambahkan musuh di level 3. Nanti kita ketemu musuh lagi tuh di level 3 ya. Dan kita buat sekarang yang terakhir adalah transisi antar level, teman-teman. Jangan lupakan transisi antar level game, bagaimana reaksi semuanya terhadap perubahan level. Kita lihat di Kapten Kepler, apakah sudah ada semua? Kita cek ya. Oke, oke. Kalau Kapten Kepler udah ada semua ya. Sekarang kita mau bikin untuk seperti ini, teman-teman. Kalau misalnya nanti Kapten Kepler menuju atau menyentuh si goal 1, maka dia pergi ke level 2. Kita cek dulu apakah dia sudah pergi ke level 2 atau belum ya, teman-teman ya. Malah kena sebentar ya. Nah, ini kayaknya ada ada salah ini nih teman-teman, ada salah nama ya. Jadi dia tuh sebenarnya udah ada kodenya, tapi masih belum berhasil kita cek. Tuh, dia masih seperti ini. Kenapa? Jadi gini, coba teman-teman pergi ke stage. Teman-teman boleh pergi ke stage ya. Di sini sudah disediakan kode untuk pergantian level, tapi sayangnya masih menggunakan bahasa Rusia. Kita ubah dulu ya, teman-teman ya. Kalau goal 1 kan tadi dia seperti ini untuk kodenya. Jika menyentuh Kapten Kepler, maka dia akan disembunyikan yang warna hijau tadi dan siarkan level 2. Yang artinya di dalam stage ini yang warna biru, ketika aku menerima level 2, ini kan pakai bahasa Rusia, teman-teman ubah aja jadi level 2. Ketika aku menerima level 2, maka kita akan ganti latar ke backdrop 2. Oke? Yuk, sekarang boleh teman-teman cek. Sekarang kalau udah menyentuh yang warna hijau, kira-kira dia udah pergi ke level 2 atau belum? Yuk, silakan ya. Udah bisa nih ya. Kali ini udah bisa kalau tadi kita sudah ubah menjadi yang backdrop 2. Oke. The problem here, ada masalah di sini, yaitu button yang di level 1 dia masih muncul. Kira-kira bagaimana teman-teman cara untuk bisa menyembunyikan button 1 atau rintangan ini supaya dia nggak muncul di level 2? Ada yang tahu? Kodenya apa? Duplicate Duplicate? Apa yang di duplicate, Aik? pintunya, golnya. Bukan. Masuk Miss Dania, saat kita level 2 kita udah nggak mau nih buttonnya ini muncul. Tadi kalau Aik lihat, Miss Dania udah ganti nih. Sembunyikan. Iya, sembunyikan. Tapi sebelum disembunyikan, kita pakai kode apa dulu awalnya? Apa ya? Nih, Miss Dania kasih Ketika contoh ya. level Jadi 2. dua. Iya, Sama kayak betul. Good job itu jawabannya, Luis ya. Berarti untuk bisa menyembunyikannya, teman-teman bisa pergi ke rintangan yang tadi. Kita kasih kode ketika aku menerima eh apa namanya, ketika aku menerima level 2 maka nanti dia akan kita sembunyikan. Tuh ya teman-teman ya.
Yuk, kalau sudah boleh coba teman-teman mainkan. Kira-kira udah berhasil atau belum nih? Enggak. Nih, coba ya. Tuh, udah nggak ada ya? Udah nggak ada button satu. Nah, sekarang di level 2 ini kan ada jurang. Waktunya teman-teman coba kalau dia jatuh ke jurang sudah game over atau belum? Oh, udah ternyata. Nah, Miss Dania sambil jelaskan terkait gravitasi ya, teman-teman ya. Jadi di sini tadi Miss Dania jelaskan kalau di games platformer itu ciri utamanya ada gravitasi, teman-teman. Supaya nanti kalau ada jurang dia akan terjatuh ke jurangnya ya. Jadi di sini maksud dari kodenya gimana? Jika tidak menyentuh warna coklat. Ingat, kalau logika operator logika tidak itu adalah kebalikan dari argumen ya, teman-teman, kebalikan dari kondisinya. Maka, jika si Kapten Kepler tidak menyentuh platform, maka nanti dia akan diubah menjadi -5 atau selalu turun ke bawah. Gitu. Miss, Iya, kenapa? aku akhirnya bisa melihat mereka semua Oke. goyang. Iya, Tadi boleh di... pertama eh, pas lagi ya mau fokus-fokus course apa Mm-mm. enggak sampai itu langsung ada habis kotak zoom terus connecting kayaknya aku restart masuk nih. Baru Padahal aku bisa kira ya? ya Miss ini baru Iya. masuk ya. Oke, Baru. boleh ya tapi ya, kalau gitu sambil dikerjakan dulu ya. Oke, jadi Miss Dani jelaskan lagi teman-teman, jadi gravitasi itu cara buatnya seperti itu ya. Jadi kalau kalau si Kapten Kepler tidak menyentuh selain warnanya si platform, selain warna platform ada apa aja? Oh, warna dari backdropnya aja nih. Warna backdrop adalah hitam, berbeda dari warna platform yaitu coklat. Maka nanti si Kapten Kepler akan terus terjun ke bawah. Sebagai contoh saat tadi dia lompat, lompat kan dia tidak menyentuh si platformer ya. Makanya nanti dia akan tetap diturunin ke bawah atau terjatuh. Kayak gravitasi aja. Gitu teman-teman. Itu ya maksud dari gravitasinya. Oke. Kalau sudah, sekarang teman-teman bisa lanjutkan untuk ke level 3. Tadi level 2 udah ya. Untuk transisi ke level 2 udah berhasil nih. Sekarang ke level 3 Yes. berarti... Baik, kenapa? Tapi kenapa sih, Miss, pas saya pencet yang bendera hijau, Hmm. semuanya itu on, lompat sama yang artikan lompat sama gravitasi. Hmm. Tapi malah juga bisa gerak. Nggak bisa gerak kalau air. Iya, kontrol gerak kiri kanannya malah nggak nyala. Waduh, oke. Kenapa ya? Apakah sudah ada di dalam sini? Jadi kan kalau prosedur itu harus dipanggil di sini nih. Nah, kira-kira sudah ada belum Aik di situ? Cek Ada dulu ya. kontrol gerak kiri kanan. Udah ada ya? Udah. Oh, oke. Berarti nanti Miss Dania cek deh, karena ini termasuk kendala ya untuk Aik, Aik ya. Kalau gitu nanti Missnya setelah ini cek punya Aik, oke? Baik, kalau gitu Miss Dania mau kasih tugas dulu kepada teman-teman yang lain ya. Untuk teman-teman yang lain, coba silakan lanjutkan. Di level 2 logikanya gini, untuk yang level 2 ya teman-teman ya. Miss Dania mau di level kedua, goal yang ini dia akan muncul lagi ya teman-teman. Tetapi di level 2 nanti teman-teman ubah posisinya. Dan nanti teman-teman tambahin kode yang sama seperti ini. Tinggal teman-teman ubah siarkannya jadi siarkan level 3. Nah, berarti nanti diduplikat aja benar kata Aik tadi nih. Berarti nanti teman-teman tinggal tambahin yang ini. Backdrop 2 kita tetap tampilkan tapi posisinya kita ganti. Artinya teman-teman tadi di nyalakan di show otomatis manual ya teman-teman. Tadi kan di sini nih posisinya. Teman-teman show manual. Kalau sudah teman-teman tarik ke posisi saat ini. Ini misalnya. Nah, kalau sudah jangan lupa dikasih pergi ke dan kita tampilkan. Nah, yuk tambahin dulu. Sekarang Miss Dania bantu Aik dulu ya teman-teman ya. Miss Dania izin stop share screen dulu. Oke, silakan nih Aik. Boleh sambil share screen. Miss, aku lagi ngeliat. Oh, kamu lagi lihat? Oke, oke, oke. Sebentar ya. Nah, jadi seperti itu. Kalau latar berubah jadi backdrop 2, posisinya kita ubah jadi ke bawah. Dan duplikasi aja yang ini, mulai dari selamanya. Tinggal diubah jadi level 3. Oh, silakan. Iya, nanti kalau udah diubah level 3, jangan lupa yang di stage-nya juga diubah ya. Yang tadi pakai bahasa Rusia, teman-teman ubah jadi bahasa Indonesia dulu. Oke?
Silahkan teman-teman. Yes, saya gimana? Sebentar ya, Aik. Oke, aman ya, Ra? Belum? Oke, silakan. Setelah ini please bantu Aik ya. Ini gimana sih? Ntar, Pas Miss. bendera hijau dipencet cuman bisa lompat doang. Iya, kiri kanannya belum ya? Iya, Oke. Ya udah kalau gitu coba Aik sambil share screen. Kalau Yara sudah? Dan teman-teman yang lain? udah dari Yang ini, yang goal satu? Oh, Aik udah share screen. Aduh, oke. Coba Miss Dania cek. Atur posisi di bagian bawah stage. Oke. Coba Miss Dania cek. Kontrol gerak kiri kanan. Ini udah ada ya dari sananya ya. Sekarang kalau untuk aturan jika menyentuh bold, oh, oke. Nah, ini dia kenapa, Ai. Karena di sini kamu pakai atau. Ingat, kalau rintangannya di sini atau itu salah satunya ya. Dan ini pointer mouse. Pointer mouse ini berarti kalau menyentuh mousemu, itu dia juga udah nggak bisa bergerak tuh. Dia udah berada di posisinya. Gitu. Berarti di sini Aik mau ubah jadi apa? Nah, coba Aik mainkan kayaknya udah bisa deh kiri kanan. Coba. Udah bisa? nggak bisa. Masih belum bisa? Oke, coba. Jika menyentuh ball Harus dan... dipencet manual dulu. Iya ya, harus manual dulu ya sebentar. Nah, coba kalau gitu aturan posisi di bagian bawah stage. Oke, gravitasi, gerak kanan kiri. Em, atau gini, Aik. Aik bisa tambahkan bendera hijau. Dan kita taruh selamanya di bawah bendera hijau. Nih, atau enggak kontrolnya aja. Kontrolnya kamu taruh di sini. Jadi dia, atau kamu bikin kayak gini ya. Nah, tuh coba. Kalau Hisham langsung pergi ke level 3, wah berarti kamu coba ubah Kapten Keplernya yang tadinya level 2 jadi level 3 jadi level 2. Gitu. Ini udah I-klik ya? Padahal ya, kiri kanan ya. Waduh, kenapa ya? Hmm. Coba Miss Daniel lihat kode yang selainnya yang ini. Oh, Miss Dania kayaknya tahu deh kenapa menyentuh rintangan. Jadi, untuk Aik, kalau misalnya di prosedur ya Aik, kamu tidak usah dikasih selamanya lagi. Jadi langsung jika aja gitu. Karena sebenarnya semua prosedur itu kan tadi udah dikunci pakai selamanya. Seperti itu ya. Jadi semua prosedur kalau bisa jangan menggunakan selamanya. Untuk teman-teman yang lain juga ya, nanti saat pembuatan games minggu depan tuh kalau udah ada prosedur, jangan ini ya, jangan di ini jadi apa namanya selamanya. Oh, gravitasinya juga AI kayaknya berbeda nih. Gravitasinya ini berbeda nih, Aik. Coba, jika tidak menyentuh. Oh iya bener nih, ini yang bikin dia juga nggak works nih. Jadi, langsung ubah Y, iya di dalam. Nah, kayak gitu. Oke, dah coba sekarang dimainkan. Udah berhasil kah? Oh, bahaya doang nanti dia mau bakalan apa? Mm-mm. Cuman bakalan sekali doang. Tapi kan di sini sudah di ini nih, sudah dikunci aturan gravitasi. Kalau Aik sudah ada aturan gravitasinya di atas? Iya, udah ada juga ya. Wah, iya. Jadi kalau gravitasi itu tadi udah ditambahin kok sama sama Algonovanya Aik. Jadi tadi sebenarnya Aik tinggal tambahin yang belum-belum aja nih, misalnya seperti di bawah stage. This is crazy idea sih sebenarnya Aik ya. Kalau mau Aik gini, Aik clear dulu semuanya dan nanti Miss Denia kirimin kode yang kamu tinggal tambahin. Karena di sini kayaknya kodenya udah ini jadi agak berbeda ya. Nah, itu coba kamu clear dulu. Nih, Miss Dania kirimin kodenya ya yang tadi kita udah tambahin. Oke, Ai? Bentar. Nih, gitu teman-teman. Sebentar ya. Ini untuk Kapten Keplernya. Berarti yang ditambahin itu hanya yang artikan-artikan yang kosong tuh, Ai tuh. Nah, itu yang kamu tambahin aja. Seperti itu. Untuk yang lain gimana? Sudah sampai level 3 kah? Nih, Miss Dania kirimin ya. Dah. Aik tambahin. Coba Aik scroll ke bawah. Aik scroll ke bawah. Scroll down.
Nah, itu kan ada prosedur-prosedur yang masih kosong. Nah, itu tugas Aik tinggal tambahin prosedur yang kosong aja. Yang lainnya nggak apa-apa, jangan ditambahin lagi ya. Gitu, oke? Silakan Aik. Kalau yang lain gimana? Sudah sampai level 3 kah? Are you okay, Aik? Butuh bantuan? Nah, ini nih yang kosong nih. Nah, itu kan cuma 3 yang kosong, Aik. Aik tinggal Ya, tambahin kode yang ya, mestinya ngelag, kirimin. Mm-mm. ngelag. Oh, gue ngelik ya? Oke, baik, silakan. Miss Ya, yang goal satunya juga ditambahin, Miss. yang goal 1? Iya, jadi kalau goal 1 itu yang tadi aja. Nah, Miss-nya sambil share screen ya. Untuk Aik lanjutin ya, Miss Dani izin stop share dulu. Tunggu sebentar. Nah, jadi seperti ini. Kalau tadi yang goal itu kodenya ada 2, yaitu tadi ketika latar menjadi backdrop 2, kita posisikan di sini, tampilkan, dan jika menyentuh Kapten Kepler, maka kita sembunyikan. Gitu ya. Dan siarkan level 3. Kalau sudah, nanti teman-teman tinggal ubah aja di bagian stage-nya tuh teman-teman ya. Di stage-nya itu kan tadi dia masih pakai bahasa Rusia. Nah, itu yang masih bikin dia nggak berhasil untuk pergi ke level 3. Gitu ya. Oke deh. Jadi sampai situ dulu aja ya teman-teman untuk pembuatan mini games-nya. Untuk teman-teman yang tadi masih berkendala, kayak contohnya Aik atau Alta, Miss-nya udah kirim kodenya di chat box. Coba teman-teman download dulu dan nanti di rumah boleh dilanjutin lagi ya. Silakan teman-teman. Kalau sudah, sekarang teman-teman kita mau pergi atau continue ke periksa dirimu dulu yuk karena sudah pukul 15.21 ya. Silakan teman-teman bisa pergi ke periksa dirimu. Jangan lupa untuk di-save dulu ya. Disimpan dulu teman-teman. Kalau sudah disimpan, lalu teman-teman langsung ke periksa dirimu dan kita coba kerjakan di sana ya. Silakan. Nanti yang sudah bisa info Miss Dania ya, karena kan kita mau reflection juga nih. Boleh, silakan ya. Miss, yang goal satunya ditaruhnya yang level 2 di mana, Miss? Di posisi bawah. Jadi nanti Yara bisa manual uh, apa namanya di show dulu ya. Misalnya tadi seperti ini. Sebentar. Nah, tadi kan kayak gini ya. Nah, ini tadinya masih sembunyi nih untuk goal 1. Nanti Yara buka dulu, kamu show dengan manual, dan nanti Yara tarik aja ke sini. Nah, gitu ya. Baru ditambahkan penempatan awal, yang tadi Miss Dania udah kirim juga kodenya. Bendera hijau, pergi ke exit, tampilkan, dan diduplikat aja ini. Gitu. Oke, dan diubah jadi level 3. Udah deh. Seperti itu ya. Silakan. Siapa yang sudah periksa dirimu? Udah. Good job. Yang lain? Ada lagi yang sudah periksa dirimu? Boleh ya, dikerjain dulu ya. Karena kita mau reflection nih, tanpa terasa ya. Sudah 15.23 aja nih, kita belum reflection juga ya. Semangat teman-teman. Di sini ada 3 Miss, soal. Periksa dirimu. mau Iya. tanya, Miss. Kenapa? Di mana kita tinggal, Miss? Kenapa toh? Di mana kita tinggal? Tinggal apanya tuh? Atau pulau apalah? Oh, Pulau Sulawesi tinggalnya. ke pulau. Ya, Tinggalnya Miss Dania di Pulau Jawa, di Bogor, Miss Dania. Jawa mana dulu? Barat, Jawa Jawa Tengah, Barat Jawa. berarti kalau Bogor ya. Oh, Kalau kira Altaf Jawa di Timur. mana? Taf? Makassar, Oh iya, Sulawesi Selatan. Sulawesi ya. Oke. Tapi saya pernah ke Jawa Timur. Oh, mau ke Jawa Timur, mau jalan-jalan ya? Aku juga dari Makassar, Miss. Oh, ya udah dari Pernah, Miss. Makassar. Berarti ini dong tetanggaan bisa jadi ya sama Altaf ya. Altaf tuh bisa Bisa. jadi tetanggaan sama Yara tuh. Lah, saya ke Kalau Jawa Miss Timur, kalau lalu Miss Dania tetanggaannya sama Aik ya. Aik pernah orang lagi ke Bogor Jawa. juga.
Tuh. Oke, Ibrahim, Luis, Alma, Hisham, aman periksa dirimunya. Aman. Aman. Langsung ya, langsung seperti ini ya. Ya. Oke deh, kalau gitu teman-teman, karena sudah pukul 15:24, kita sambil reflection dulu ya. Yang masih mengerjakan periksa dirimu boleh lanjutin lagi, nggak apa-apa teman-teman sambil mendengarkan reflectionnya. Yang sudah selesai, yuk teman-teman kita coba reflection dulu, kita coba mengulas materi hari ini terlebih dahulu ya. Oke, sekarang Miss Dania mau tanya teman-teman, berarti hari ini teman-teman sedang belajar apa tadi di kelas namanya? Materinya apa tadi teman-teman? Area koordinat. Area Area koordinat. koordinat. Betul, area koordinat. Berarti tadi kalau area koordinat kita membutuhkan kode apa saja ya? Ada yang masih ingat kodenya apa aja area koordinat? Miss, Miss. Mm-mm. Iya, Taf? Ada yang masih ingat? Tadi area koordinat kodenya apa aja? Apa ayo? Apa aman tuh? Pakai operator Pakai Saya, operator. Miss, Operatornya apa aja? oke, itu eh, yang kurang dari dan lebih Iya. dari. Oke, betul. Kurang dari dan lebih dari. Nice job, Yara. Lalu di dalamnya ada apa kodenya? Posisi? Posisi Y atau X. Yes, betul. Posisi Y sama X baru sebelahnya adalah terkait area koordinat mana ya yang kita pilih. yuk, yuk, Betul. Sekarang Miss Dania tiga mau tanya putri, teman-teman. Oh iya, Alta. tiga putri. Kenapa tuh? Oke. Miss, Iya, saya itu kenapa? apalagi tuh tepatnya itu di saya itu ada di bagiannya dekatnya jalan itu jalan Mawar. Lalu itu pas jalan ke Jawa itu saya Miss. Oh Itu iya. saya sama keluarga Mm-mm. pergi ke Jalan Mawar. Sudah ke Jalan Mawar, belok kanan. Oke. Sudah belok kanan sampai di teh tiga Iya. tiga UT. Oke. Oke, thank you Sampai Altaf. situ Altaf Miss. lagi sharing ya. Oke, sekarang Miss Dania mau tanya teman-teman. Hari ini menurut Udah, teman-teman yang paling sulit di bagian mana nih teman-teman? Saat pembuatan apa nih? Atau saat scratch mungkin? Patch. Yang platform. Oh, kalau Hisham ini ya platformernya ya. Platform. Oke, arah platformnya. Kalau yang lain, yang paling sulit bagian mana teman-teman? Wih, Aik juga ya platform ya. Iya, kalau yang sulit di bagian mana nih? Alma, Luis, Ibrahim, Hisham. Hisham tadi yang platform, Deng. Iya ya. Kamu Miss. Wah, kalau Ibrahim semuanya. Kalau yang lain, Alta? Platform. Oke, yang platform ya, iya benar Ada Miss. teman-teman. Jadi gini, memang platform itu game platform misalnya bisa katakan agak bukan sulit sih, agak agak banyak rintangannya ya teman-teman karena pas Miss Dania pun pertama kali belajar pembuatan game platform juga sama nih kayak teman-teman gitu ya di awal merasa agak tricky, tapi lama-kelamaan saat Miss Dania sering tuh bikin game platform dengan tema yang beda-beda juga itu biasanya akan terbiasa juga gitu. Jadi nggak masalah ya hari ini teman-teman merasa sulit, Miss Dani harap nanti di minggu depan mulai dari pembuatan proyek akhirnya nanti teman-teman bisa untuk mengimplementasikan atau bisa melatihnya di gamesnya teman-teman masing-masing gitu ya. Jadi jangan lupa untuk minggu depan disiapkan ya untuk temanya ya sehingga nanti teman-teman bisa langsung ini nih langsung Miss. menambahkan konsepnya. Sebentar ya Taf, kita mau mau mengulas materi dulu ya. Sekarang Miss Dania mau tanya teman-teman kira-kira sampai sini sudah paham terkait area koordinat? Paham, Miss. Ya, sudah Paham. paham. Yang lain? Paham juga ya? Oke, kira-kira sampai sini ada yang ingin ditanyakan dulu terkait area koordinat, teman-teman? Eh, Ada yang ingin ditanyakan? Oke. eh, Mm-mm. Ada nggak nih? Coba. Miss, Iya, Miss. Saya Altaf? itu sama Dek. Lihat di share screenku Miss. Ini saya tidur. Iya, Ini oke. kalau pas kan saya ke sini Miss. Mm-mm. Tapi Ya, lalu? saya bukan tidurnya di kamar. Oh iya, Ya, mau kita di mana tidur? di mana? Di Altaf, sini. Altaf. Oke deh, Tidur Altaf, tadi. terima kasih ya.
terima kasih Alta sudah sharing. Miss Dani izin stop share screen dulu karena kita lagi mengulas nih, Tar. Kita mengulas materi dulu ya. Oke deh, kalau gitu teman-teman, jadi itu dia kelas kita hari ini. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah semangat untuk mempelajari materi baru hari ini. Ingat-ingat ya, ada PR untuk minggu depan yaitu terkait proyek akhir. Boleh dipikirin dulu nih temanya tentang apa. Lalu kalau teman-teman ingin mendownload asetnya, kalau bisa disediakan sebelum kelas kita berlangsung minggu depan ya teman-teman ya. Kalau ada yang ingin ditanyakan terkait kelas ini, maupun kalau teman-teman lagi lomba, nanti ya kayak Yara ya, lagi kompetisi, kamu bingung, boleh langsung WhatsApp Miss Dani aja ya, nanti Miss Dani bantu, oke? Oke deh teman-teman, jadi sekian kelas kita hari ini. Sebelum kita tutup, kita mau foto dulu. Silakan teman-teman bisa berpose dulu. Silakan. Miss Dani hitung sampai 3 ya. 1, 2, 3. Oke deh, baik teman-teman. Jadi itu dia kelas kita hari ini. Ketemu lagi di minggu depan ya. See you next Miss, week semua. ada Hai. adik mau share nih. Oke, Miss, bye. sabar. Come on Alta, Miss Dania mau Miss, ada kelas sabar. lagi nih. Yuk, let's go. Dadah. Teman-teman yang mau Miss, live duluan boleh ya. Dadah. Mana aku mau nih? share dulu satu kali. Ini, Miss. Mm-mm. Guys.